Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 9 Juli, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Di hari Sabtu ini, karena ini hari libur, kita juga tidak akan membahas IHSG, kita akan membahas saham-sahamnya aja langsung. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas saham dari sektor batubara. Yang pertama kita akan lihat PTBA dulu. Lalu setelah itu adalah Adaro, Indi, ITMG, dan yang terakhir Doit. Untuk PTBA sendiri kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita melihat ada potensi membentuknya head and shoulders dengan area neckline di sekitar 3780 sampai 3610 yang juga ini adalah area support ya teman-teman. Dan kemudian setelah menyentuh area support di sekitar low-nya area 3620 ternyata terdapat pantulan. Dari area support yang ada di sini sudah naik kurang lebih sekitar 8 atau 7%. Ini menjadi sebuah petanda yang baik sebenarnya untuk saham PTBA. Dan kalau misalnya saham PTBA ini bisa breakout dari area 4170, ada potensi untuk membentuk double bottom. Dengan bottom yang pertama kurang lebih di area sini, dan bottom yang kedua kurang lebih di area sini. Dengan low di 46, low-nya di 3620. Jadi kita akan menunggu lagi. Untuk sementara kelihatannya masih sama yaitu head and shoulders, tapi kalau bisa breakout dari area 4170 maka ada potensi untuk membentuk head and shoulders. Akan ada potensi membentuk double bottom dengan target kenaikan yang lumayan untuk saham PTBA. Dan sementara ini dengan IHSG yang beberapa hari terakhir cukup baik mengalami kenaikan, maka saham PTBA sebagai salah satu saham LQ45 juga mengalami kenaikan yang lumayan. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Adro. Adro kita ketahui juga ada potensi membentuk head and shoulders, dan beberapa hari terakhir ketika menyentuh area support di sekitar 2730 sampai 2640 saham Adro lumayan terpantul, dan sudah beberapa kali terpantul. Kita akan hapus dulu gambarnya. Kita bisa lihat bahwa sudah ada dua kali pantulan yang terjadi untuk saham Adro, yaitu di sini tepat di area supportnya. Tapi dia tertahan di area sekitar 2880. Ini waktu mantul yang pertama berhasil breakout dengan high di 2940, tetapi kemudian closingnya di 2880. Pada hari tanggal 7 Juli sempat membentuk doji lalu mengalami kenaikan 2,17% dengan high di 2880, kemudian closingnya kembali berada di bawah 2880. Apakah ini menjadi petanda bahwa 2880 menjadi area yang kuat untuk resisten sekaligus akan membentuk penurunan dari head and shoulders? Kita akan tunggu kelanjutannya beberapa hari ke depan. Karena kalau misalnya area support ini dijebol, maka head and shoulders-nya sudah terkonfirmasi ya teman-teman, dan penurunannya akan lumayan signifikan. Untuk target penurunannya kita bisa ukur dari high yang ada di atas sampai area neckline di sekitaran area sini, lalu kita copy paste. Jika memang ini head and shoulders, ada potensi untuk turun yang lumayan dalam, bisa turun sampai area kisaran 1580. Tapi balik lagi kita nggak tahu karena kita harus lihat lagi price actionnya beberapa hari ke depan. Dan selain itu masih ada area support di sekitar 2440 sampai 2350. Yang pasti untuk penurunan dari setiap saham kita harapkan tidak bergerak garis lurus langsung ke bawah, tetapi ada pantulan sedikit untuk di area support, lalu kita bisa trading sedikit-sedikit, atau mungkin untuk teman-teman yang mengalami kerugian bisa sell on strength apabila ada saham-saham yang mengalami kenaikan. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah Indi. Indi pada kesempatan ini juga mengalami hal yang sama, yaitu terpantul dari area supportnya.
terpantul dari area support di sekitar 2170 sampai 2090. Sudah terpantul tapi tertahan di area support yang sekarang menjadi area resisten di sekitaran area 2340. Kita akan lihat lagi penurunan dari saham Indi, apakah akan terus menurun atau melanjutkan kenaikan. Kalau misalnya saham Indi melanjutkan kenaikan, maka target terdekat adalah menguji area neckline di sekitaran area 2450 ya teman-teman, di sekitar area sini. Karena setelah membentuk head and shoulders, saham Indi turun dengan kencang sekali. Dari area neckline sudah turun sekitar 11,92%, belum melakukan retest. Jadi ada potensi saham Indi akan melakukan retest sampai area neckline-nya di sekitar 2450, lalu akan melanjutkan penurunan untuk menyelesaikan target dari head and shoulders-nya. Untuk teman-teman yang punya saham Indi yang posisinya mungkin loss atau posisinya kurang baik, bisa di sell on strength kalau tidak bisa lewat dari 2450. Tapi untuk teman-teman yang mau trading, kalau misalnya dekat-dekat area support ternyata saham Indi tertahan, boleh coba dibeli. Lalu di dekat area resisten mungkin bisa dijual dulu. Jadi kita manfaatkan pantulan-pantulan kecil yang ada di area support untuk mencari keuntungan. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah ITMG. ITMG juga sempat membentuk head and shoulders dan pada kesempatan beberapa hari yang lalu tertahan di angka psikologis di sekitaran 30.000 ya teman-teman. Dengan area low di 29.225, kemudian closingnya di 30.050. Untuk saat ini potensinya masih sama, akan membentuk head and shoulders, tapi memang saham ITMG ini bergerak jauh lebih baik karena setelah dia turun, dia tidak hanya melakukan retest, bahkan dia nge-breakout dari area neckline-nya. Jadi untuk saham ITMG ini ada potensi untuk tidak melanjutkan penurunan, bahkan melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Kita akan coba hapus dulu untuk gambar dari head and shoulders-nya. Kalau misalnya, ini kita akan geser sedikit. Kalau misalnya ternyata saham ITMG ini mengalami koreksi lalu tertahan di area sekitar 31.275, malah saham ITMG jelas ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulders dengan head yang memiliki low di area 29.225. Jadi kita harap kalau ITMG mau melanjutkan kenaikan, dia bisa breakout dari area resisten di sekitaran area 32.900 atau bahkan menggunakan area high di sekitar 33.000. Jadi kalau misalnya breakout dari 33.000 malah ada potensi membentuk inverted head and shoulders dan siap untuk melanjutkan kenaikan. Jadi untuk saham ITMG sebenarnya cukup baik. Teman-teman boleh perhatikan area supportnya di 31.300 atau di 30.000. Karena kalau bisa bertahan di atas 30.000 maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah DOIT. DOIT pada kesempatan hari Jumat lalu ditutup mengalami kenaikan 4,68% dan bisa bertahan di area support yang kemarin kita bikin di sekitar area 346 sampai 326. Kita akan lihat apakah saham DOIT memang mampu bertahan di area sini dengan target area resisten terdekat berada di kisaran area 372. Jadi kita harap saham DOIT bisa melanjutkan kenaikan atau kalau memang menurun setidaknya bisa bertahan di area supportnya. Jadi total kita ada bahas kurang lebih 5 saham untuk saham batubara baik dari PTBA, Adaro, Indi, ITMG dan juga DOIT. Untuk saat ini memang potensi yang paling bagus dimiliki oleh saham ITMG ya teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk saham-saham batubara lainnya memiliki kenaikan serupa
kalau didukung oleh kenaikan dari IHSG. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa lagi. Jika sesuai dengan analisa teman-teman, boleh coba dibeli. Jika ternyata tidak sesuai, boleh dicari saham-saham lain yang sesuai dengan analisa teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada saham-saham yang mau dibahas, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.